Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, ustadzah yang kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar AFKO Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, para jamaah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa mengikuti kegiatan rutin pengajian kajian hukum Islam atau kajian fikih. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk bekal kita besok kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga niat kita, hajat kita, harapan kita untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk yang diberikan kepada saya. Ada dua penanya, masing-masing ada dua pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama, mohon penjelasannya tentang arah kiblat. Mengingat kami sholat tidak hanya di dalam masjid, biasanya di rumah atau di tempat kerja. Sebenarnya ingin hanya bermodal yakin, pokok menghadap ke barat. Tapi ada kaidah, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, bolehkah menggunakan aplikasi Kompas? Misalnya dari NO Online atau aplikasi-aplikasi Kompas yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat. Itu di antara sahnya sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Jadi ada syarat sahnya sholat itu, yang pertama adalah suci, baik suci dari hadas maupun suci dari najis.
Suci di sini meliputi suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempat sholatnya. Itu diantara syarat sahnya sholat. Yang kedua menutup aurat. Dan yang ketiga adalah menghadap kiblat. Maka sholat tidak sah jika tidak menghadap kiblat. Kecuali dalam dua keadaan diperbolehkan sholat tidak menghadap ke kiblat. Yang pertama adalah sholat sunnah ketika berada di atas kendaraan bagi seorang musafir. Sholat sunnah, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, sholat di atas onta. Beliau takbir menghadapkan ontanya ke arah kiblat. Setelah itu ontanya berjalan sesuai arah tujuannya. Jadi hanya takbirnya saja yang menghadap kiblat, setelah itu sesuai dengan arah berjalannya kendaraan yang ditumpanginya. Itu yang pertama, boleh sholat tidak menghadap kiblat adalah sholat sunnah ketika di atas kendaraan bagi orang yang sedang musafir. Yang kedua, sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut, yaitu dalam kondisi perang sedang berkecamuk. Itu diatur di dalam Al-Quran, sholat berjamaah. Bagaimana cara melakukan sholat berjamaah bagi orang yang sedang perang. Itu ada 3 kondisi. Salah satunya adalah dalam kondisi khauf tadi, yaitu dalam kondisi perang sedang berkecamuk. Maka di situ bukan gugur kewajiban sholat, tetapi tetap diwajibkan sholat dan boleh tidak menghadap ke kiblat pada waktu itu. Jadi 2 keadaan ini. Tentu yang lain adalah dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk menghadap ke kiblat. Seperti sholat di atas pesawat. Kalau misalnya pesawat ini ya dari Mekah atau dari Madinah atau dari Jeddah pulang menuju ke negara Indonesia. Ini pesawatnya kan membelakangi arah kiblat, ya, membelakangi arah kiblat. Sedangkan kursi kita ini menghadap ke Indonesia, dan di pesawat ada yang memang disediakan tempat khusus untuk sholat, tetapi tempatnya tidak seluas musola atau masjid. Kalau misalnya seluruh penumpang pesawat sholat di situ, antri, ini bisa dimungkinkan waktu sholat akan habis sebelum orang-orang yang ada di pesawat itu sholat semuanya. Karena kalau jamaah misalnya hanya cukup untuk sekitar 6 orang. Jadi imam 1, kemudian baris 1 3 orang, baris 2 3 orang. Padahal di pesawat itu penumpangnya ada 400-an lebih. Ya, itu sehingga kemudian ya jika tidak memungkinkan, dan itu juga kalau sholat di pesawat di tempat sholatnya itu baru diizinkan jika memang kondisi pesawat dalam keadaan aman. Tapi kalau cuaca sedang buruk, maka pesawat tidak mengizinkan, kru pesawat tidak mengizinkan untuk berpindah dari kursinya, bahkan sabuk ini harus dipakai. Nah, dalam kondisi seperti itu maka diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat karena memang tidak memungkinkan. Bapak Ibu yang tadi bertanya bagaimana misalnya sholat di rumah atau sholat di tempat kerja, bolehkah menggunakan alat kompas untuk mengetahui arah kiblat? Boleh, bahkan itu harus, jadi wajib. Kalau tidak menggunakan alat kompas, maka Bapak Ibu tidak mengetahui arah kiblat secara pasti. Hanya kira-kira saja. Dan kira-kira itu tidak boleh. Jadi ketika orang mau sholat harus berusaha untuk mengetahui arah kiblat. Ya, dengan
yang sebenar-benarnya. Caranya bisa bertanya kepada orang. Ya, misalnya ada orang yang tahu arah kiblatnya mana, ditanya kepada orang boleh. Atau kalau rumahnya misalnya dekat masjid dengan musola, dikira-kira bahwa tempat sholat di rumah ini arah kiblatnya sudah sama dengan arah kiblat yang ada di musola atau di masjid. Kalau tidak begitu, maka dengan cara membuka aplikasi Kompas tadi, itu tidak hanya sekedar boleh, tetapi wajib. Wajib. Karena kalau tidak mengetahui arah kiblat kemudian sholat ya ke arah yang belum mesti itu arah kiblat, padahal memungkinkan untuk mengetahui arah kiblat dengan bertanya, dengan melihat tanda kiblat masjid, kiblat musola, atau dengan membuka aplikasi tadi itu, maka hukumnya wajib mengetahui terlebih dahulu arah kiblat tadi itu. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi, idza qumta ila sholati fa asbighil wudhu'a tsumma staqbilil qiblata fakabbir. Itu jelas. Jika kamu akan mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu kalian. Kemudian menghadaplah kiblat, tsumma staqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan kemudian baru kamu melakukan sholat dengan takbiratul ihram. Jadi perintahnya jelas menghadap kiblat, sehingga tidak sah kalau sholat itu tidak menghadap ke kiblat. Tentang cara mengetahui kiblat tadi dengan membuka aplikasi, itu tidak hanya diperbolehkan, tetapi kalau itu merupakan cara untuk mengetahui arah kiblat, maka membuka aplikasi untuk mengetahui arah kiblat tadi itu malah hukumnya menjadi wajib. Atur suwun. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, mohon penjelasannya juga, apakah yang disebut dengan anak yatim itu hanya anak yang ditinggal meninggal orang tuanya, atau anak-anak korban broken home, atau hasil hubungan gelap kemudian ditinggal orang tuanya, itu juga termasuk golongan anak-anak yatim? Mohon penjelasannya untuk pemerataan dan santunan anak yatim. Terima kasih. Anak yatim itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu jelas pengertiannya, yaitu al-yatimu huwallazi mata abuhu wa huwa dunal bulughi. Itu yang disepakati oleh para ulama. Jadi tidak ada definisi yang lain. Jadi pengertian ini adalah pengertian yang sudah disepakati oleh para ulama. Al-yatimu huwallazi mata abuhu wa huwa dunal bulughi. Yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Oleh ayahnya loh ya, bukan oleh ibunya. Atau ditinggal mati oleh ayahnya dan ibunya. Ya, kalau ditinggal mati, yang paling utama di sini adalah ayahnya, yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan ia belum berusia balik. Itu definisi anak yatim, itu pengertian anak yatim. Jelas nggih? Al yatimu huwallazi mata abuhu wa huwa dunal bulughi. Yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, oleh bapaknya, sedangkan ia belum berusia balik. Itu yatim namanya. Kalau ditinggal mati oleh ibunya saja, ayahnya masih ada, itu tidak disebut dengan yatim. Itu tidak disebut dengan yatim. Tapi kalau ditinggal mati oleh ayahnya dan ibunya juga, maka juga disebut dengan yatim. Dalam bahasa Arab disebut dengan yatim. Kalau istilah yatim piatu itu hanya istilah Indonesia. Di Arab tidak dikenal yatim piatu, ya yatim. Jadi yatim itu yang ditinggal mati oleh ayahnya, apakah ibunya masih ada atau ibunya juga sudah meninggal dunia. Yang penting ayahnya sudah meninggal dunia, maka anak itu dikatakan sebagai anak yatim. Yang kedua, anak itu usianya belum berusia balik.
Nah, anak broken home ini bagaimana? Anak broken home selama ayah dan ibunya masih ada, atau selama ayahnya masih ada, maka anak itu tidak bisa dikatakan sebagai anak yatim. Anak dari hasil hubungan gelap, nggak tahu maksudnya hubungan gelap ini hubungan yang tidak ada cahayanya atau gimana gitu ya. Dilakukan di tempat yang gelap. Karena itu kemudian dikatakan sebagai anak dari hasil hubungan gelap. Maksudnya adalah anak yang lahir di luar nikah. Jadi orang tuanya ini tidak melalui akad nikah. Kemudian dibuang oleh orang tuanya, diterlantarkan oleh orang tuanya. Ini orang tua yang tidak bertanggung jawab. Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, anak yang lahir di luar nikah itu nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti paham. Nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi nggak punya bapak anak ini, ya, nggak punya bapak. Padahal ibunya itu ya melakukan hubungan dengan seorang laki-laki. Nggak mungkin dia melakukan hubungan dengan sesama perempuan punya anak, nggak mungkin. Dengan seorang laki-laki. Kenapa orang laki-laki itu tidak bisa jadi bapaknya? Karena bapak dalam Islam itu, nasab dalam Islam itu hanya diperoleh melalui akad nikah. Jadi kalau tidak ada akad nikah, maka tidak punya bapak, hanya punya ibu. Jadi nasabnya akhirnya hanya pada ibunya. Ya, jadi nasabnya hanya pada ibunya. Makanya anak yang lahir di luar nikah, kalau nanti dia sudah besar, kalau dia perempuan, kemudian dia menikah, maka walinya adalah hakim. Walinya adalah hakim. Jadi tidak boleh pakai wali selain hakim. Ya, jadi adik dari ibunya tidak bisa jadi wali, kakak dari ibunya nggak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali hanya bapak. Sementara dia tidak punya bapak. Jadi anak yang lahir di luar nikah itu tidak punya bapak. Jadi kalau nikah harus wali hakim. Ini kalau nggak hati-hati bahaya. Ya kalau nggak hati-hati bahaya. Kalau misalnya ya diwali oleh bapaknya, ya meskipun bapaknya ini dulu yang berzina dengan ibunya ini, karena lahirnya di luar nikah, maka bapaknya tidak bisa jadi wali ketika anaknya ini menikah. Yang kedua, hubungan waris, ya itu juga tidak berhak mendapatkan hak waris dari bapaknya karena tidak punya hubungan nasab. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi santunan anak yatim, kalau memang bunyinya santunan anak yatim, itu harus disalurkan kepada anak yatim. Kalau ingin menyantuni selain anak yatim, maka harus diambilkan dari dana tersendiri yang tidak dikhususkan untuk santunan anak yatim. Begitu caranya. Jadi menyantuni anak-anak yang bukan anak yatim bagaimana Pak? Misalnya anak-anak yang broken home tadi yang tidak diurus sama orang tuanya, atau anak yang lahir di luar nikah yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Menyantuni mereka itu hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib kalau tidak ada yang menyantuni. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentu yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Tentu yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jadi istilahnya bukan santunan anak yatim, tapi istilahnya adalah nanti sumbangan, ya, bagi atau sedekah jariyah, ya, untuk anak-anak terlantar, misalnya untuk anak-anak terlantar. Itu juga perbuatan yang baik. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada cara atau jalan untuk membantu mereka. Hanya saja jangan dicampur, ya, untuk santunan anak yatim dengan untuk yang selain anak yatim. Kecuali kalau dana itu memang tidak dikhususkan untuk dana santunan anak yatim. Jadi
dana itu misalnya menggalang dana bukan untuk santunan anak yatim, tapi dana ini bisa digunakan untuk santunan anak yatim, bisa digunakan untuk ya sumbangan kepada anak-anak yang terlantar, maka yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau dananya diambilkan dari santunan anak yatim, maka ini yang tidak diperbolehkan karena mereka bukan termasuk anak yatim. Jadi makanya nanti ya acaranya saja atau kegiatannya saja yang diperluas. Jadi bukan acara santunan anak yatim atau bukan kegiatan santunan anak yatim, tapi kegiatan santunan anak yatim dan anak-anak terlantar, begitu. Tidak apa-apa kalau begitu. Ini pertanyaan dari satu penanya, jadi ada 2 pertanyaan itu. Yang kedua pertanyaan dari penanya kedua, ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, apakah kita masih bisa mendapatkan pahala dan keistimewaan sholat sunnah walaupun tidak khusyuk? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya pertanyaan ini tidak hanya untuk sholat sunnah, tetapi juga untuk sholat fardu, karena khusyuk di dalam sholat itu merupakan ruh. Jadi ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Sholat nek gak khusyuk iku padha karo wong urip tapi gak enek nyawane, gak enek roe. Ya enek awake tok gak enek nyawane, padha karo wong mati. Ya sholatnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah khusyuk itu misalnya harus mulai dari awal sholat ketika takbiratul ihram sampai salam? Kalau itu jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Sangat sulit, apalagi untuk kelas-kelasnya awake dhewe. Tingkatan kita ini tidak mungkin bisa sholat khusyuk mulai dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam. Kelasnya sahabat saja pernah diuji oleh Rasulullah. Sahabat itu pernah diuji oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa sholat khusyuk, maka nanti akan saya kasih hadiah serban. Saya kasih hadiah serban. Semangat para sahabat. Siapa yang tidak ingin mendapatkan hadiah dari Rasulullah? Ya, hadiah dari Rasulullah bukan nilai hadiahnya, ya bukan nilai barangnya, tetapi nilai pemberiannya dari Rasulullah itu sudah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Maka salah satu dari sahabat itu adalah sahabat Umar. Ini minta agar diizinkan untuk ikut praktek sholat khusyuk, ya, dan ingin mendapatkan hadiah serban dari Rasulullah. Maka dipraktekkanlah oleh Sayyidina Umar. Maka kemudian Sayyidina Umar ini ya mulai dari takbiratul ihram khusyuk sampai menjelang akhir sholat itu khusyuk. Menjelang salam ini terdetik di dalam hati Sayyidina Umar bayangan untuk mendapatkan hadiah serban dari Rasulullah. Berarti wis ilingi sebelum salam itu, berarti masih di dalam waktu sholat, masih di dalam sholat. Jadi sing diilingi wis serban dari Rasulullah, hadiah dari Rasulullah. Akhirnya baru kemudian beliau salam, seketika itu beliau sadar ternyata nggak bisa sholat khusyuk mulai dari awal sampai akhir sholat. Akhirnya beliau nyampaikan kepada Nabi, saya tadi gagal Kanjeng Nabi karena sebelum salam saya ini ingat hadiah serban yang akan engkau berikan kepada saya. Padahal karek titik ya, karek titik sebelum salam. Tapi sudah ingat dengan hadiah yang akan diberikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya ini dinilai sahih oleh para ulama-ulama hadis. Kanjeng Nabi bersabda, innar rajula la yansarifu min sholatihi wa la yuktabu lahu illa usyru sholatihi tus'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Mbok sampean paham mbok gak karo aku.
Kata Nabi, sesungguhnya seseorang itu setelah selesai sholat, maka dia tidak mendapatkan nilai dari sholatnya kecuali hanya 1/10-nya saja, atau 1/9-nya saja, atau 1/8-nya saja, atau 1/7-nya saja, atau 1/6-nya saja, atau 1/5-nya saja, atau 1/4-nya saja, atau 1/3-nya saja, atau separuhnya saja, setengahnya saja. Dan setelah ini Rasulullah sudah tidak melanjutkan hadisnya. Artinya bahwa nilai khusyuk seseorang dalam sholat itu paling banyak itu separuhnya. Halo. Nilai khusyuk orang sholat itu paling banyak separuhnya. Bisa jadi kurang dari separuh, hanya 1/3, atau kurang dari 1/3 hanya 1/4, sampai minimal itu 1/10-nya. Nah 1/10 kok gak dapat ya kenemenen. Mosok takbiratul ihram itu wis gak khusyuk. Paling enggak orang sholat itu ketika takbiratul ihram itu mesti khusyuk. Allahu Akbar. Baru setelah takbiratul ihram itu biasanya sudah mulai tidak khusyuk. Sudah mulai tidak khusyuk. Kenapa sudah mulai tidak khusyuk? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Nabi juga diceritakan idza nudiya lis-sholati adbara syaiton walahu dhuratun. Kata Kanjeng Nabi, setan itu kalau mendengar azan dikumandangkan untuk sholat, setan itu lari terberit-berit. Lari terberit-berit itu gimana? Jadi wong Jawa ngarani melayu kecirit-cirit. Orang Indonesia mengatakan lari terberit-berit. Kalau ada suara azan, itu setan itu lari terberit-berit. Dia akan merasakan panas ketika suara azan dikumandangkan. Lari kemana? Hatta la yasma'a at-ta'dzin. Lari ke tempat yang jauh sampai dia tidak mendengarkan azan itu. Sampai tidak mendengarkan azan lagi. Jadi nek wis gak krungu azan baru dia berhenti. Tapi kalau selama dia mendengarkan azan itu, dia akan terus lari. Tapi fa idza qadha an-nidaa aqbala. Kalau azannya sudah selesai, maka setan itu akan kembali lagi. Setan itu kembali lagi. Kalau azan sudah selesai, setan itu akan kembali lagi. Hatta idza suwiba bis-sholati adbaro. Nanti kalau qomat lari lagi. Ya, jadi kalau diketok nang ngono sampean mesti guyu. Umpama diketok nang ngono guyu, larinya terberit-berit. Melayune kecerit-cerit. Melayu nemenan. Ketika qomat dikumandangkan, setan lari lagi ke tempat yang jauh sampai dia tidak mendengarkan qomat lagi itu. Tapi wa idza qadha at-taswibu akbala hatta yahtura bainal mar'i wa nafsih. Tapi kalau suara iqamah tadi itu sudah selesai dikumandangkan, maka setan itu kembali lagi. Gak enaknya setan itu begitu. Setan kembali lagi. Kembali lagi kemana? Kepada orang yang akan melakukan sholat. Jadi dia datang lagi. Dia datang lagi. Makanya Nabi mengajarkan ketika sholat itu membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang selalu mengganggu. Jadi membuat ragu dalam hatinya seseorang. Minal jinnati wan nas. Disunahkan untuk membaca itu. Kalau kepingin lebih sempurna ditambahi lagi dengan doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, yaitu doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik.
Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, itu adalah Allah. Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi supaya di hatinya ini ditetapkan, dikuatkan oleh Allah, ya, tetap berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iku nek kateni salat, setane biar gagal. Jadi mengganggu kita ketika salat. Maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah, setelah iqamah selesai itu setan kembali lagi, kemudian dia membisikkan ke dalam hati orang yang sholat, uzkur kada, lima lam yakun yadhkur. Ternyata ini saya juga baru baca hadis ini. Kata setan membisikkan sesuatu ke dalam hati orang yang sedang sholat itu, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu ini. Jadi diingatkan semuanya oleh setan. Padahal yang tadinya dia itu tidak ingat sebelum sholat. Gurung sholat itu dia tidak ingat apa-apa, ingin fokus menghadap kepada Allah. Tapi ketika sholat sudah dibisikkan oleh setan, kamu ingat ini, kamu ingat ini, diingatkan semuanya kembali diingatkan lagi oleh setan. Makanya wong sholat itu, ya ini yang saya rasakan. Nggak tahu yang kalau sampean, tak kira ya podo ae, ya tambah luwih nemen barang. Ketika kita sholat itu, masya Allah, yang tadinya kita sebelum sholat itu nggak inget apa-apa, tiba-tiba waktu sholat itu eling kabeh. Bener tak mboten iki? Bae nek sing ngomong mboten, aku kepingin belajar nanggone sampean. Kok iso gitu? Kok iso? Gurung sholat itu gak eling opo-opo, mari ketika sudah takbiratul ihram itu ternyata jadi ingat semuanya. Lho ya aku mang blonjo lak gurung dikai susuk karo sing dodol mang. Lho ngono lho eling. Sak gurunge sholat lho ndak ingat. Waktu sholat Allahu Akbar. Aku mang nggawa dhuwit 100 prasaku lho. Ngeleki dhuwit 100. Ngeleki dhuwit 100. Sampai ketemu sak gurunge mari sholat itu wis ketemu kabeh. Mang tak gawe blonjo entek 25. Dadi kudune jek enek 35. Berarti mang susuke kurang lho. Eling kabeh waktu sholat. Sebelum sholat tidak ingat. Jadi lima lam yakun yadhkur. Jadi hatta yadillar rajulu la yadri kam sholat. Sing paling nemen sampai akhirnya kemudian orang itu ndak ingat rakaate wis oleh piro. Rakaate wis oleh piro. Awake dhewe sering mengalami kejadian ini gitu loh. Jadi sampai awake dhewe lali rakaate tadi dapat berapa. Dan itu nyata di dalam hadis Kanjeng Nabi memang begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika kita sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, kita merasa tidak khusyuk, maka bukan berarti kemudian kita kehilangan pahala dari sholat itu. Tetapi nilai dari sholat kita ini tergantung dari berapa persen kita khusyuk dalam sholat tadi itu. Nek persennya sepersepuluhnya, berarti nilai sholat kita ya baru sepersepuluhnya tadi itu. Kalau khusyuk kita hanya 1/9-nya, berarti nilai sholat kita ya dapat 1/9-nya tadi itu. Paling tidak pasti ada khusyuknya di dalam sholat. Tidak mungkin mulai takbiratul ihram sampai salam nggak ada khusyuk sama sekali. Cuma prosentasenya berbeda-beda. Nek wis isok separuh khusyuk, ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan, jadi jangan sampai kemudian kita merasa tidak khusyuk. Saya kalau sholat tahajud itu sambil ngantuk Pak Ustadz, kadang-kadang baca Fatihahnya itu tidak sempurna. Sudah kalau gitu saya nggak usah sholat tahajud Ustadz ya, daripada sholat saya nggak diterima oleh Allah. Iku jenenge wong rasa-rasen, ngelek alasan supaya dibenarkan meninggalkan sholat tahajud. Saya sholat duha itu tergesa-gesa Ustaz, nggak bisa khusyuk. Daripada nggak khusyuk, mending nggak usah sholat. Kalau dibanding-bandingkan, mending isok sholat meskipun gak khusyuk daripada tidak sholat. Jangan kemudian merasa nggak khusyuk, kemudian akhirnya lebih baik tidak sholat. Nggak ada lebih baik nggak sholat, itu nggak ada. Dibanding-bandingkan,
ya tetap lebih baik sholat daripada tidak sholat gitu ya. Wes, ini pertanyaan yang pertama dari penanya kedua. Yang kedua, apakah boleh berkorban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan ini sering ditanyakan, terutama ketika menjelang hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Bolehkah berkorban untuk orang-orang yang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari pertanyaan ini saya temukan dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah. Jadi saya memang suka membaca yang pendapatnya ulama-ulama 4 imam madhab ini. Jadi ada alternatif ya yang bisa kita pilih. Nah, mereka mengatakan pertama, jadi idza lam yusi biha fa aradal warisu aw ghairuhu ayyudhiya anhu min mali nafsihi wajaba 'alal warisi infadu dzalika in kanat wajibatan bin nadri wa ghairihi ay bil wasiyah wajaba 'alal warisi infadu dzalika. Pertama, kalau orang tua atau saudara kita, kerabat kita yang meninggal dunia itu dulu pernah bernazar tapi belum bisa dilaksanakan. Pernah bernazar tapi belum bisa dilaksanakan. Nazar itu wajib loh ya. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Itu nazar namanya. Kalau nazar melakukan sesuatu yang tadinya sudah wajib, kemudian dia bernazar, meskipun tidak bernazar pun juga wajib. Pokoknya kalau saya dapat rezeki banyak, saya akan sholat 5 waktu. Loh, sholat 5 waktu itu wajib kok. Dia bernazar kalau dia dapat rezeki banyak dia akan sholat 5 waktu. Kalau dia tidak bernazar pun dia juga wajib. Kalau dia tidak sholat maka berdosa. Maka nazar itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang asalnya tidak wajib, kemudian mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang asalnya tidak wajib tadi. Seperti berkorban. Saya kalau ya, jadi misalnya nazari saya ya, kalau ya, ketemu dengan bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha yang akan datang, maka saya akan berkorban. Ketika sudah ketemu dengan hari raya Idul Adha, ternyata dia tidak punya rezeki untuk melaksanakan kurbannya, maka dia punya hutang. Sampai meninggal dunia ternyata dia belum bisa melaksanakan nazarnya untuk berkorban. Maka bagi ahli waris ini wajib hukumnya untuk memenuhi nazarnya orang tua yang belum terlaksana pada waktu hidup itu. Wajib bagi anak-anaknya, bagi ahli warisnya. Itu semua ulama sepakat begitu. Semua ulama sepakat. Dan itu dikiaskan dengan cerita hadis sahabatnya Kanjeng Nabi pernah bertanya kepada Nabi, Kanjeng Nabi, orang tua saya ini punya nazar, jadi untuk melaksanakan ibadah haji, tapi sampai meninggal dunia ini belum terlaksana ibadah hajinya. Apakah saya boleh jadi menghajikan orang tua saya? Itu ditanyakan kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah balik bertanya, jika orang tua kamu punya hutang misalnya kepada saudaranya atau kepada tetangganya punya hutang, apakah kamu boleh melunasi hutang orang tua kamu tadi? Maka dijawab oleh orang ini, ya tentu boleh Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqdha. Kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih layak untuk dilunasi. Jadi nazar itu berarti hutang kepada Allah. Kalau hutang kepada manusia saja harus dilunasi, maka hutang kepada Allah lebih layak, lebih pantas untuk dilunasi. Begitu jawaban Rasulullah. Maka kemudian
orang yang bernazar ibadah apapun, maka dia menjadi wajib kalau dia sampai meninggal dunia belum sempat melaksanakan nazarnya, maka ahli waris ini jika mampu maka dia berkewajiban untuk melaksanakan nazar dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia itu. Tapi wa amma idza lam yusi biha fa aradal warisu aw ghairuhu ayyudhiya anhu min mali nafsihi, jika orang tuanya tidak bernazar atau tidak berpesan, tidak berwasiat, nak kalau saya nanti meninggal dunia, kalau bapak nanti meninggal dunia, tolong nak ya, nanti kalau kamu punya rezeki kamu korban nak untuk ayah, untuk bapak. Bapak belum pernah korban nak, karena bapak hidup itu belum punya cukup rezeki untuk berkorban. Tolong nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, kamu ada rezeki, tolong kamu korban untuk bapak. Itu namanya wasiat. Nah yang seperti itu juga anak harus melaksanakan wasiat orang tuanya. Kalau dia ada rezeki untuk berkorban, maka dia boleh berkorban untuk melaksanakan wasiat orang tuanya. Nah yang masalah ini yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, jika tidak ada nazar, tidak ada wasiat. Tapi anaknya tahu bahwa orang tuanya ini misalnya belum pernah berkorban atau sudah pernah berkorban. Korban itu bapak ibu, sunnahnya itu bukan sekali dalam seumur hidup. Korban itu sunnahnya bukan sekali dalam seumur hidup. Tapi sunnahnya ini berulang-ulang ketika waktunya ini juga berulang-ulang. Nah berkorban itu waktunya berulang-ulang setiap hari raya Idul Adha. Maka setiap datang hari raya Idul Adha, kesunahan korban itu juga kembali disunahkan. Jadi bukan kemudian aku biyen wis mari korban, maka saiki wis seolah-olah sudah gugur kesunahan korbannya. Tidak. Jadi korban itu kesunahannya berulang, seperti sampean puasa Senin Kamis. Aku wis tahu poso Senin Kamis kok, berarti aku wis gak sunnah lagi untuk puasa Senin Kamis. Padahal puasa Senin Kamis setiap hari Senin ya sunnah, meskipun dulu sudah pernah puasa Senin Kamis, setiap datang hari Senin, hari Kamis tetap disunahkan untuk puasa Senin dan Kamis. Kurban juga begitu. Jadi setiap datang hari raya Idul Adha, meskipun sudah berkorban, maka kesunahan itu tidak hilang. Tapi setiap datang Idul Adha itu disunahkan kembali untuk kurban, kalau memang ada rezeki yang dapat digunakan untuk berkorban. Nah, oleh karena itu, ketika berkorban misalnya untuk orang tuanya juga, meskipun orang tuanya sudah pernah berkorban, karena kesunahan berkorban itu berulang-ulang. Misalnya kemudian diniatkan korban untuk orang tuanya, maka fadhahabal hanafiyatu wal malikiyatu wal hanabilatu ila jawazit tadhiyati anhu. Dari 4 imam madhab itu, yang membolehkan adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki, juga Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 3 dari 4 imam madhab itu membolehkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Hanya saja Imam Malik ini berpendapat ajazu dzalika ma'al karoha, boleh tapi makruh. Ini boleh tapi makruh. Tapi untuk yang Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal itu tidak ada hukum makruh, diperbolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Imam Syafi'i ya, tidak memperbolehkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalil dari para imam madhab yang membolehkan, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Maliki, itu adalah korban yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berkorban dengan membawa 2 ekor kambing. Dengan membawa 2 ekor kambing, yang 1 ekor kambing itu beliau niati untuk dirinya sendiri, untuk beliau sendiri. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini korban dari Nabi Muhammad, dari Muhammad. Kemudian yang satunya lagi diniati oleh beliau,
Allahumma taqabbal min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini untuk keluargaku dan untuk umatku. Nah, para ulama yang membolehkan itu memahami niat kurbannya Kanjeng Nabi untuk umatnya ini. Tidak ada penjelasan di situ. Apakah umatnya yang masih hidup, apakah termasuk juga umatnya yang sudah meninggal dunia. Karena kalimatnya umum, Allahumma taqabbal min ali Muhammad wa min ummati Muhammad, maka kemudian yang dimaksudkan oleh Nabi ini ya seluruh umatnya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Itu dalil para ulama yang membolehkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi yang tidak membolehkan ini dasar hadis yang tadi ada sahabat yang menanyakan tentang haji untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa berlaku untuk selain haji. Tetapi haji ini hanya berlaku untuk kasus haji saja yang bisa digantikan kepada orang lain. Untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu dasarnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua pendapat ini ada ulama yang mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengahnya ini bagaimana? Kurbannya ini untuk dirinya sendiri, tapi pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi saya berkorban, pahalanya saya hadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Kan pahala bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, termasuk Imam Syafi'i juga membolehkan. Jadi baca Yasin di kuburan misalnya, Imam Syafi'i meskipun tidak membolehkan tidak berpendapat bahwa pahala itu akan sampai kepada mayit, tapi mayit mendapatkan berkah dari bacaan Al-Qur'an yang dibaca di dekatnya orang yang sudah meninggal dunia itu. Itu jalan tengahnya begitu. Jadi, tapi kalau mengikuti yang boleh ya tidak apa-apa. Jadi diniatkan untuk orang tuanya dan dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini beberapa jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada kami, mudah-mudahan bisa dipahami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya tambahkan satu hadis lagi, satu hadis saja ya. Ya, masih ada waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bapak Ibu hafal doa ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hafal nggih? Hafal. Jenengan eling-eling. Sampean ingat-ingat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Man qala, barang siapa berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin arba'ina marrah, 40 kali. Arba'ina marrah, 40 kali. Sanggup kira-kira membaca doa ini 40 kali? Sangguplah. Cuma berapa lama? Ya, nyekel HP sak jam betah kok. Padahal doa ini nggak sampai 1 jam, setengah jam juga nggak sampai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 kali fi maradhihi, pada waktu dia sakit. Mudah-mudahan pada waktu kita sakit kita ingat untuk membaca doa ini. Kalaupun tidak sakit juga disunahkan baca doa ini, tapi khusus ketika sakit. Kalau bisa baca doa ini 40 kali. Kata Rasulullah, famata fihi, kemudian dia ditakdirkan mati di dalam sakitnya tadi. Mati di dalam sakitnya tadi. Waktu loro maca donga iki 40 kali. Kemudian pada saat itu dia ditakdirkan mati ya, dalam sakitnya tadi itu. U'tiya ajru syahidin, maka dia diberikan pahala mati seperti matinya orang mati
syahid. Insyaallah. Nek ditakdir mati dipadakno karo Gusti Allah, matine karo wong mati syahid. Kurang apa coba? Wa idza bari'a, kalau ditakdirkan sembuh dari sakitnya, wa idza bari'a maghfuron lahu, maka dia sembuh dalam keadaan dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awake dhewe mengingat ya atau eling doa ini ketika kita sakit, kita amalkan sehingga ada 2 pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika kita mati dalam sakit itu dan kita berdoa. Doa tadi itu 40 kali maka matinya dinilai mati syahid. Kalau kita diberikan kesembuhan, maka kesembuhan kita ini dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sebelum saya tutup, saya mengajak semuanya untuk membaca suratul Fatihah. Kita doakan ya Aba Haji Agung sekeluarga, Aba Haji Warsubi yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, dengan baik dan dengan sempurna. Dan mudah-mudahan semua ibadahnya dan ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini juga kepada Mas Arif yang tanggal 22 juga akan melaksanakan ibadah umroh bersama dengan rombongan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, dengan baik dan dengan sempurna. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.